Kadang-kadang satu lagi yang bikin kita sedih, anak-anak tuh ada bahasa yang tidak baik dia ucapkan, justru dia tidak tahu artinya. Kadang kita panggilkan pelan-pelan, menurut kamu apa? Kayak bahasa-bahasa gaul kan sekarang suka ada bahasa plesetan, anjay, anjir, itu sebenarnya nggak baik untuk anak-anak kan. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin karena mereka dengar dari apa ya. Sahabat Rumah di Rumah bersama saya Jenny. Kali ini kita akan kembali wawancara eksklusif dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Yang kali ini kita akan wawancara bareng dengan salah satu perwakilan dari SD IBA dengan Ibu Ruspianti Evi Morisa, yang tentunya dipanggil dengan Miss Evi. Halo Miss Evi. Halo. Apa kabar Miss? Alhamdulillah baik. Baik Miss ya, hari ini mengajar Miss? Ya, beneran kami kelas 6 lagi ada ujian praktek bahasa Indonesia. Berarti ada ujian praktek hari ini Miss ya? Sudah berapa lama Miss mengajar di sini? Kalau di SD IBA itu sudah dari 2003 akhir. Sudah 21 tahun. Jalan 21 tahun, luar biasa. Jadi sahabat Rumah di Rumah, luar biasa ya, sudah 21 tahun Ibu. Tentunya berbagai macam lika-liku rintangan sudah dilewati tentunya Miss Evi ya. Miss Evi di tahun 2003 memang langsung ke SD sini Miss, atau sebelumnya pernah di SD lain atau bagaimana Miss? Dulu saya waktu masih mahasiswa kuliah tahun 2000 tuh saya sudah ikut ngajar di SD negeri. Karena saya kemarin kuliahnya ambil bahasa Inggris, jadi saya ngajar guru bahasa Inggris di salah satu SD negeri yang ada dekat rumah. Terus sambil jalan kuliah, akhirnya 2003 Agustus saya menyelesaikan kuliah saya, masih ngajar di SD negeri. Pada bulan Desember di IBA itu ada bukaan untuk penerimaan guru bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya kebenaran direkomendit sama ada ponakan saya yang sekolah di IBA. Dia bilang butuh guru bahasa Inggris. Akhirnya saya coba-coba melamar. Setelah melalui tes, wawancara, diterima. Jadi awal tahun 2024 saya mulai mengajar di SD IBA waktu itu. Kebenaran baru selesai kuliah juga. Jadi berawal dari SD negeri ya? Ya, SD negeri. Salah satu SD yang ada di kota Palembang tentunya Miss ya. Ya. Lalu mendaftar ke Yayasan IBA dan sekarang tetap menjadi guru di SD IBA sampai sekarang tentunya. Guru apa Miss? Kalau awal-awal saya masuk kerja di IBA, saya tuh kan guru bahasa Inggris melamarnya. Guru bahasa Inggris saya dari 2004 sampai 2010. Nah, pada tahun 2010 saya dapat panggilan untuk sertifikasi. Nah, ikut PLPG waktu itu kan, dapat di asrama haji. Setelah melaksanakan PLPG, selesai kita mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu kita harus menjadi guru kelas. Sehingga ketika saya masuk, setelah dapat sertifikasi, saya diberi kelas menjadi guru kelas. Jadi setelah sertifikasi, Miss Evi diamanatkan menjadi guru kelas. Iya. Yang tentunya mengajar tak hanya bahasa Inggris, Miss ya? Iya, kebenaran anak-anak IBA juga kami kan ada kebiasaan bahasa Inggris di IBA. Jadi kalau kami guru basicnya bahasa Inggris pun bisa dijadikan guru kelas. Jadi di kelas itu Miss udah ngajar matematika juga, ngajar semua pelajaran. Semua pelajaran Miss ya? Kalau guru kelas itu kami 7 pelajaran. Mulai PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, dan ada kalau di IBA itu ada pelajaran namanya PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Itu juga wali kelas. Wali kelas juga yang mengajarkan itu. Jadi kami 7 pelajaran kami ajarkan di SD IBA ini kalau wali kelas. Oke. Luar biasa ya Miss Evi. Jadi sahabat Rumah di Rumah, Miss Evi melalui perjalanannya sudah mulai dari guru mata pelajaran, kemudian sertifikasi dan menjadi guru kelas. Selanjutnya kita tanya nih, perihal cara menghadapi siswa Miss. Tentu kan kita mulai mengajar itu kan ini sudah lama, 2003.
dan 2024 sekarang. Iya, Tentunya dihadapin juga sudah banyak sekali siswa banyak sekali pengalaman. dan berbagai macam karakter tentunya. Bagaimana Miss Evi menghadapi siswa dengan bermacam karakter tersebut, Miss, agar kelas tetap kondusif dan pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Bagaimana, Miss? Boleh. Sejauh pengalaman saya mengajar, kita kalau menghadapi anak yang di dalam satu kelas itu tentu mereka mempunyai karakter yang beda-beda. Kami mempunyai siswa antara 25 sampai 29. Kalau sekarang murid saya 29. Tentu anak kita itu 29 karakter yang berbeda. Tentu setiap anak itu tidak sama kita menghadapinya. Contohnya satu, misalnya kita punya di kelas itu anak yang diam. Tentu kita tidak terlalu memberi omelan atau terlalu banyak nasihat untuk anak yang diam. Kita yakin kalau dia itu sudah patuh, nurut, insya Allah apa yang kita perintahkan dia pasti mengerjakan. Tapi lagi halnya dengan anak yang aktif, misalnya nggak bisa kita bilangin satu kali. Misalnya anak-anak sekarang kita kerjain halaman latihan sudah kita duduk, kita ngerjain tugas di meja, dia nggak ngerjain, pasti kita tegur lagi. Sementara biasa kita ucapkan dulu, kita tegur misalnya, Arif, kenapa belum dikerjain nak? Oke mis, udah. Terus kita lihat lagi dia belum kerja, kita deketin. Kita harus ambil cara yang kedua. Kita deketin, kita lihat, apa sih nak kok belum kerja? Emang ada kerjaan apa di sini? Kamu nggak bisa ya? Atau nggak ngerti ya? Kita tanya solusinya. Oke, anak-anak yang seperti itu biasanya dia ada masalah. Nanti dia nawar, kayaknya aku gak usah buat soal ya mis. Kayaknya aku, misalnya orang 10, aku boleh gak mis 5 aja mis. Itu pasti anak yang bermasalah. Pasti ada anak yang nawar. Kita nggak bisa juga maksain kamu harus gini. Daripada nanti dia ngedrop, ngedown, kalau kita emosi kan. Jadi kita bilang, ya sekarang kamu kerja dulu semampu kamu ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, nambah ya nak ya. Boleh 5 dulu. Nah, kita kasih dengan 5 dia semangat. Gak tahu, mungkin dia agak beda karakter anak-anak itu. Kok dia dikasih soal dengan tamannya sama, kok dia gak mau, dia takut aku pasti gak bisa, capek katanya bilang, lama lah. Itu salah satu kita ngadepin anak yang bermasalah. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak yang tidak bermasalah kadang dia gak protes. Tapi ada juga yang agak-agak bermasalah dikit mungkin ya, dia ikutan protes, kok dia bisa 5 bu, kami 10, kamu mau nilainya separuh? Kita bilang aja gitu, sebenarnya nanti kita penilaiannya tetap sama. Kita tidak bisa nggak mentang-mentang dia 5, dia kasih separuh, nilainya separuh, enggak. Karena kita tahu kemampuan dia mungkin cuma segitu kan. Tentunya Bu, berarti memahami karakter anak. Nah, seorang guru tuh emang benar-benar harus memahami karakter anak. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak ada kerjaan, kita ngelamun, kita tuh ngelamunin anak-anak. Dia itu kayak gitu berarti dia harus kayak gini ya. Apalagi zaman sekarang udah canggih, udah ada HP. Bisa saya sekarang search di Google atau di YouTube. Kira-kira kalau ngadepin anak kayak gini, kira-kira kuncinya gimana ya? Strateginya paling jitu ya. Gitu. Karena anak zaman sekarang tuh beda banget dengan zaman dulu. Saya alami yang murid saya tahun ini sama murid saya 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 20 tahun yang lalu. Beda banget. Mungkin nggak tahu ya pengaruh apa. Mereka lebih, kalau anak sekarang ini tingkat kepatuhannya tuh kurang Bu ya. Kurang. Kalau zaman dulu lebih patuh dan lebih nurut. Ada rasa takut juga sama gurunya. Kayak lebih ke menghormati yang ini gitu loh Bu. Zaman dulu tuh. Iya, kalau zaman dulu sekarang ibu lebih bukannya mereka kurang sopan, lebih cuek. Kayaknya karakter mereka lebih cuek. Kadang kalau lebih apatis ya. Mungkin karena pengaruh zaman ya, zaman Z gitu ya. Benar, karena kan di era sekarang kan Bu, setiap orang itu ada apa namanya, di era sekarang anak-anak banyak yang punya HP dan macam-macam. Ada lagi yang apa namanya, di rumah mungkin orang tuanya banyak yang bekerja. Pasti, apalagi di IBA ya. Jadi di rumah tuh biar anak kerjaan udah ngasih HP. Penting anaknya mantap gitu ya. Beda dengan yang di era dulu, yang dimana kalau main layangan masih ada gitu kan. Ada kreativitasnya. Kalau main layangan kan ada olahraga badan tubuhnya. Masih main futsal, main kelereng. Tapi kayaknya faktor
lingkungan juga. Karena kan kalau zaman dulu suasananya rata-rata di kampung, halamannya lebih luas. Zaman sekarang juga anak-anak kan kebanyakan tinggalnya di komplek gitu, di perumahan yang memang kadang-kadang orang yang punya rumah komplek tuh mau dihabisin bangunnya. Kadang-kadang halamannya paling buat mobil atau teras. Jadi buat anak-anak main tuh memang lokasinya juga kadang-kadang sudah terbatas ya. Benar sekali, Miss Evi. Miss, jadi kita udah memahami soal karakter anak, Miss ya. Dan tentunya per tahun dari Miss mulai mengajar sampai hari ini banyak sekali perubahan pola ajar. Perubahan pola ajar, media pembelajaran terus di-upgrade. Tentu kurikulumnya sudah berubah. Nah, bagaimana Miss menghadapi hal tersebut tetapi tetap membuat siswa itu memahami apa yang Miss jelaskan, mengingatkan sekarang udah berbagai macam mode-mode pembelajaran dan lain-lain, tentu kan kurikulum kan Miss. Nah, bagaimana Miss beradaptasinya tentang perubahan kurikulum tersebut, tetapi siswa itu tidak kerasa, tetap happy, tetap apa yang Miss ajarkan tersampaikan, gimana Miss? Kalau saya sudah mengalami perubahan kurikulum itu, mungkin saya sudah mengalami 4. Mulai dari KTSP, K13, Kumar, 3 ya, sudah 3 kurikulum berarti saya. Sekarang sudah Kumar. Ya, katanya ya nasional itu kan maksudnya kita Kumar diserentakkan se-Indonesia. Mulai tahun 2024 ini semua wajib menggunakan Kumar ya, kurikulum merdeka ya. Nah, memang dari setiap kurikulum itu sebenarnya bagus, tidak ada yang kita salah, tapi mungkin kurikulum itu kenapa menurut saya harus berubah, mungkin karena mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan zaman. Dari zaman KTSP anak-anaknya bahkan mungkin kalau kita bayangin anak dulu yang kita pakai KTSP, mereka sekarang udah jadi polisi. Ini anak KTSP. Anak KTSP. Atau mereka udah ada yang jadi dokter, banget deh anak saya yang dulu saya ajar KTSP udah jadi dokter. Tetap bagus berarti kan? Terus yang katanya kurikulum merdeka, yang berarti kurikulum merdeka itu sudah 10 tahun yang lalu ya, 2013. Anaknya mungkin sekarang sudah ada yang kuliah, yang udah ada mahasiswa. Berarti bagus juga untuk mereka karena mereka bisa tetap mempunyai motivasi. Sekarang Kumar K13 menurut saya bagus juga, tapi kami sebagai guru untuk tidak mudah untuk memasuki suatu kurikulum baru, tentu kami harus lebih banyak belajar. Tapi alhamdulillah pemerintah itu sangat peduli sama guru-guru, mereka selalu mengadakan pelatihan, workshop, kan misalnya BIMTEK gitu ya. Kami walaupun swasta selalu diikutkan oleh Dignas yang namanya pelatihan-pelatihan. Seperti kemarin saya baru ikut pelatihan sebelum puasa di Hotel Peninsula, itu kan ada pelatihan yang diadakan oleh Dignas. Kami diikutkan selalu, guru IBA diikutkan. Kalau kemarin tuh hampir 1 bulan tuh full ada pelatihan, tapi digilirkan mulai dari saya, ada ibu guru yang lain, Ibu Reni, Ibu Risti. Berarti kan itu memang untuk pengenalan Kumar, pengenalan kurikulum merdeka. Jadi dengan caranya adanya pelatihan dan sekarang ini mungkin karena pengaruh zaman ya, kita sudah bisa belajar sendiri, atau yang istilah kata tuh belajar mandiri ya. Jadi kami selain mengikuti pelatihan, BIMTEK, kita juga sebagai guru supaya ikut upgrade kan, jadi kita bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Apalagi sekarang pemerintah sudah nyiapin wadah yang PMM itu ya, aplikasi itu. Jadi guru tinggal buka di sana dan guru tinggal mencari apa yang dia butuhkan. Misalnya seorang guru butuh untuk cara ngajarkan ini, klik aja di link itu, kita mulai belajar sendiri. Sekarang saya rasa untuk belajar itu tidak sulit, yang penting kita ada kemauan dan semangat. Tentu saja kita sebagai guru harus bisa bagi waktu, karena kan kita selain guru kita ada tugas tanggung jawab lain di rumah, jadi ibu juga, jadi rangkap jabatan, double ya. Tapi jadi mulai sekarang bisa-bisalah kita membagi waktu. Tapi jangan sampai tugas yang nomor 1, jangan sampai kita tidak mengikuti. Yang jelas menurut saya seorang guru itu harus update, tidak boleh gaptek, karena anak-anak tuh lebih update dari gurunya zaman sekarang kan. Benar sekali itu Miss. Anak-anak
usia masih kelas 1 saja sudah bisa main handphone. Iya, Menurut saya itu, benar Miss. ya. Jadi salah satu kiat jurus jitu untuk seorang Miss Evi menyesuaikan dengan era perubahan kurikulum itu adalah belajar, Miss ya. Iya, Belajar bisa dengan adanya pelatihan, bisa juga dengan ada tadi aplikasi yang Iya. disediakan oleh pemerintah, Ya, googling tentunya, Heeh. maupun belajar dengan guru-guru yang mungkin lebih bisa Bu ya tentunya, udah duluan tahu. Oh ya Miss, pasti kan di 21 tahun mengajar ada kenangan manis atau kita terlupakan. Bagaimana Miss? Boleh diceritakan kenangan Sebenarnya tersebut? jadi guru itu menyenangkan kalau kita benar-benar menyenangkan. Kadang-kadang kita tidak harus nonton cari hiburan komedi, kita bisa tersenyum dan ketawa sendiri, punya cerita sendiri di kelas. Kadang saya kalau kita kan di sini roring-roring, saya sudah pernah ngajar kelas 2, kelas 4, kelas 6. Apalagi kalau ngajar anak kelas rendah. Kadang dia tanpa dia sadari kalau dia tuh lagi bikin gurunya ketawa, tapi dia nggak tahu. Pernah dulu saya bilang, anak-anak kita gambar ya, kita gambar penampakan alam, kita bilang. Apa itu Miss penampakan alam? Contohnya, oke kita kasih tahu misalnya laut, nah, gunung, pemandangan. Oke udah, oke Miss senang mereka pemandangan alam. Gambar udah, sudah selesai, boleh kumpul. Sekali gitu ada anak umur pas kumpul biru semua. Sebuku gambar dia kasih biru. Terus saya bilang, ini apa ya? Lah, kata Miss kan boleh gambar laut. Loh, kok cuma biru aja? Kan aku gambar laut Miss, dilihat dari jauh, itu lautnya aja. Oh iya lah, udah gak apa-apa. Daripada kita protes, tapi nanti kata Miss Evi laut kan pemandangan alam juga. Oh iya nak, iya. langsung ketawa sendiri, kok jadi gitu nangkepnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin menurut dia itu memang pemandangan laut, pemandangan alam ya. Gak apa-apa, gak salah juga sebenarnya Iya, Miss. tapi kita kadang jadi ketawa sendiri. Tapi apa kalau dipikir apa dibuat pegunungan, lautnya itu ada gunung-gunungnya atau apa? Laut. Ya, laut dia bilang biru aja, satu buku biru semua. Benar-benar. Kadang bikin kita lucu sendiri. Jadi ada hiburan sendiri Iya. Miss ya, pada saat ketemu anak-anak yang demikian gitu Miss. Lalu kadang-kadang kalau kita cerita tuh dia pokoknya kalau sudah mereka nanya, kadang-kadang pertanyaan mereka tuh dia tuh nggak tahu. Kadang pertanyaan itu anak-anak zaman sekarang gini kalau saya perhatikan, kosakata mereka itu agak minim loh. Benar. Kita ngomong yang agak nyeleneh dikit aja, apa itu Bu? Misalnya artinya itu apa Bu? Padahal kalau menurut kita dulu umum. Kok kalau kita dulu masih kecil ya, kok kita cepet tahu ya? Mungkin kita nonton berita. Kadang-kadang di TV aja ngomongin sesuatu yang apa itu Bu ya artinya? Nggak tahu ya nak. Oke, sekarang banyak istilah-istilah baru kan, kayak bullying misal. Terus bullying itu ada lagi perundungan, padahal meaning artinya sama, tapi dia sudah mulai nggak ngerti. Kita ngomong perundungan aja kayaknya agak aneh. Apa Bu perundungan Bu? Atau itu sama aja dengan bullying. Nah, kalau bullying kayaknya sudah ngetop sekarang ya, sudah viral lah, sudah. Nah, kadang-kadang satu lagi yang bikin kita sedih, anak-anak tuh ada bahasa yang tidak baik dia ucapkan, justru dia tidak tahu artinya. Kadang kita panggilkan pelan-pelan, menurut kamu apa? Kayak bahasa-bahasa gaul kan sekarang suka ada bahasa plesetan, anjay, anjir, itu sebenarnya nggak baik untuk anak-anak kan. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin karena mereka dengar dari dari YouTube yang suka game-game gitu ya. Kalau kita nonton kayak turnamen Mobile Legends misalnya itu kan ya namanya orang-orang dewasa kan tidak sesuai dengan tontonannya gitu Miss. Jadi mereka ikut-ikutan ya. Yang namanya anak SD terlalu cepat mengikuti. Jangankan dari temennya aja nyambung langsung. Benar sekali Miss. Jadi kalau kita tarik kesimpulan itu banyak sekali yang kita temui Miss ya. Iya, kalau jadi guru tuh setiap hari pasti ada temuan. Ada penemuan-penemuan baru yang dan juga kadang menjadi sesuatu yang lucu, menghibur kita sebagai seorang guru tentunya. Oh ya Miss, kan udah 20 tahun mengajar ini Miss. Kira-kira kedepannya ada cita-cita selanjutnya nggak Miss? Pastikan ada jenjang karir mungkin di IBA Miss. Ada nggak cita-cita selanjutnya Miss? Kalau sebenarnya cita-cita saya itu kayaknya saya tuh pengen ngelanjutin cita-cita bapak saya memang. Karena kan bapak saya itu memang guru juga kebenaran. Kami 9 saudara, semua anaknya nggak ada yang jadi guru, cuma saya.
Terus saya pikir-pikir bapak saya tuh dia walaupun PNS juga udah jadi kepala sekolah, dia tuh cita-cita tetap jadi guru. Dia nggak mau kalau misalnya ditawarin ke dinas atau kemana. Dia jawab gini, cita-cita saya guru. Jadi saya bukannya tidak mau menambah karir, dia bilang. Karena hanya ingin melanjutkan cita-cita, saya tetap ingin jadi guru, dia bilang. Tetap ingin menjadi guru. Tetap menjadi guru. Karena kita sudah menikmati dunia kita jadi guru itu ya. Sudah kita merasa aman, nyaman, dan enjoy lah. Kita itu dalam bekerja itu yang penting menurut saya nyaman, enjoy. Insya Allah kalau rezeki datang sendiri lah rezekinya. Memang kalau guru kan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah lumayan ada tunjangan sertifikasi kan. Udah mulai memperhatikan. Jadi dimanapun kita mau di swasta, mau di negeri, kalau kita nyaman nggak apa-apa menurut saya. Benar sekali. Jadi Miss selanjutnya pengen menjadi guru yang tentunya upgrade di setiap tahunnya Miss ya. Ya setiap jenjang kehidupan tentunya. Karena kan makin kesini era semakin meningkat, penggunaan IT juga semakin meningkat, menghadapi anak-anak yang dengan berbagai macam karakternya beda-beda terus setiap tahun. Benar sekali, karena kan ada era kalau kita menilik itu Miss, ada era milenial, ada zaman era kita dulu milenial, dan sekarang udah masuk ke era alpha atau apa ya, pokoknya anak-anak yang kelahiran tahun 2020 ke bawah itu sudah banyak yang memprediksi kalau mungkin sikap dan sifatnya itu akan lebih apatis lagi gitu, Miss. Ya? Jadi itu memang akan menjadi PR. Tentunya bagi orang tua dan juga guru-guru yang akan berlangsung dengan anak-anak untuk memahami karakter anak tersebut. Oke, Miss, kalau Miss sudah berpengalaman ini, saat ini ngajar kelas berapa, Miss? Saya udah sekarang jadi wali kelas 6. Kelas 6. Tentu kan berhadapan dengan anak-anak yang pubertas, Miss. Ya. Pubertas. Ada yang mulai jatuh cinta mungkin dengan lawan jenisnya. Bisa jadi suka-sukaan ya. Dan ada juga yang mungkin sering curhat dengan Miss. Iya. Ada nggak Miss pengalaman tersendiri saat menghadapi anak-anak kelas 6? Iya. Kalau kelas 6 itu memang sudah mulai. Beda banget dengan zaman kita dulu. Dia sudah nggak malu-malu. Anak zaman sekarang itu nggak malu menyatakan suka sama cowoknya, sama laki-laki. Nanti kalau kata orang tuh confess. Iya. Nah, gitu. Nggak beda zaman kita dulu kan, kita lebih ke buku diary, misalnya pulang sekolah kita lihat cowok ganteng, kita curhatnya ke sana. Kalau anak zaman sekarang nggak. Pagi-pagi dia udah datang. Seperti contoh anak kelas saya cowok misalnya anak saya. Terus kelas sebelahnya cewek. Tapi cewek itu yang ngubar-ngubar, dia bilang, Miss Epi sudah salam, dia bilang, Miss Epi nanti salam ya untuk Baim. Loh, emang kenapa? Baim itu ganteng loh Miss, saya suka sama Baim. Dia bilang gitu sama saya, gak malu-malu. Terus saya cuma senyum-senyum aja. Senyum-senyum saya nggak bilang, nggak saya sampein. Terus si Baimnya saya panggil, Baim kamu benar-benar suka ya sama dia? Bukannya Miss Epi ngelarang ya, Miss bilang. Karena kita kan masih sekolah, nggak boleh juga. Lagian Baim kok nggak ngeri ya lihat cewek kok ngubur-ngubur gitu, bilang. Jadi cewek itu kita nggak boleh loh nak terlalu open gitu ya, maksudnya. Jadi cewek itu harus malu, harus lugu. Kita nggak boleh nyatain duluan, saya bilang. Tapi saya nggak bilang ke dia, saya bilang ke anak saya yang di kelas saya, anak didik saya. Nah tiba-tiba ternyata pembicaraan saya tuh sampai ke dia. Terus dia langsung ngadep ke saya. Biasa-biasanya dia datang, dia ngadep tuh sambil nangis. Dia bilang, Miss Epi marah ya sama saya? Saya nggak pernah bilang kenapa kamu, saya nggak pernah ngomong kan. Tapi kata anak-anak kelas Miss Epi nggak suka lihat anak perempuan yang suka ngejar-ngejar cowok, anak perempuan yang suka bilang-bilang ganteng-ganteng. Kira-kira menurut kau gimana, saya bilang. Akhirnya dia bilang, sejak saat itu dia nggak berani lagi. Biasanya dia kalau ketemu, Miss Epi salam ya buat Baimku, gantengku, dia bilang. Padahal saya cuma diemin aja, nggak saya sampaikan karena saya aneh, anak zaman sekarang kok gitu. Saya jadi takut, saya bilang, kamu tuh masih kelas 6 nak. Gimana nanti kalau kelanjutannya SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita perempuan tuh gak gitu, saya bilang. Perempuan tuh setinggi apapun tetap harus malu, saya bilang. Kita gak mau ya, yang namanya perempuan tuh ngejar-ngejar laki-laki, gak boleh. Walaupun zaman berubah, kita tetap gak boleh berubah.
sesuatu yang penting itu kan. Sesuatu yang baik itu harus dipertahankan. Iya, karena itu baik menurut saya. Ajaran zaman dulu dari nenek-nenek moyang kita, yang namanya perempuan itu apa ya, hal-hal seperti itu tidak boleh terlalu vulgar jadinya benar ya. Sekali itu Miss. Sebenarnya Miss, agama pun mendidik untuk selalu malu. Iya. Miss. Khususnya agama Islam. Malu, yang jelas budaya malu. Budaya malu dan jadi perempuan yang memiliki harga diri. Harga diri benar ya. Wibawanya gitu ya Miss ya. Sama dengan Miss, saya juga pernah waktu itu di posisi anak tersebut Miss. Sama guru saya langsung nggak boleh gitu, diam jadi nggak boleh gitu. Karena saya termasuk produk lama. Menurut saya masuk karena saya di IBA ini kan sudah lama. Maksudnya sudah hampir 20 tahun. Jadi kami kan sekarang banyak menerima rekrut guru baru. Jadi saya ini termasuk guru produk lama. Jadi saya akan tetap pertahankan produk lama itu yang malu-malunya, yang sopan santunnya. Karena kami di IBA itu alhamdulillah guru-guru yang ada beberapa guru yang sudah keluar kan di IBA. Mereka tuh kalau di luar tuh diakui, maksudnya misalnya dapat P3K kan, dia keluar dianggap guru IBA tuh yang mampu, yang bisa ini, yang bisa itu, yang multi talenta gitu. Jadi siapapun yang keluar dari IBA tuh insya Allah dianggap guru terbaik lah. Kalau dia pindah ke sekolah negeri atau dijadiin dulu contoh gitu. Nah, baik secara pengembangan moralnya juga pengetahuannya ya Miss ya. Jadi emang benar Miss, sesuatu yang baik itu emang harus dipertahankan. Iya, jadi kami tetap memang untuk mempertahankan itu susah. Tapi kita harus berpegang teguh ya. Benar sekali Miss, lebih mudah berjuang daripada mempertahankan tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali pengalaman-pengalaman dari Miss Evi. Dan tentunya dapat kita ambil kesimpulan dengan Miss Evi kalau sesuatu yang baik, yang sudah benar itu harus kita pertahankan. Iya, menurut saya gitu. Bagaikan memegang bara api. Jadi tetap harus, walaupun panas harus pegang teguh. Kadang-kadang mendapat ejekan, tidak. Karena kalau masalah harga diri, jujur, sopan santun itu harus tetap. Benar seperti kayak tadi bahkan kebiasaan cium tangan, menyapa anak-anak, itu harus tetap dipertahankan. Walaupun kadang-kadang anak-anak tuh ya tergantung mood mereka. Kadang-kadang kita nyapa, mungkin dia di rumah habis kena marah, dia nggak menjawab. Kita nggak boleh marah juga sebagai guru. Nanti kalau sudah ketemu lagi kita panggil, kok tadi ibu guru manggil nggak dijawab? Karena zaman sekarang gitu dia. Kalau memang moodnya udah bad, maksudnya udah jelek, walaupun gurunya sudah senyum-senyum baik-baik, dia nggak. Tapi kita sebagai guru tetaplah baik. Kita nggak boleh mengarahkan juga Miss. Iya. Karena hal tersebut salah menurut saya Miss ya. Karena kenapa dibilang kurang tepat? Karena tidak bisa Miss, dunia itu mengerti kita yang mengerti dunia. Iya, benar. Takutnya kebawa pas nanti udah kerja Miss. Udah kerja di mana mungkin ada tuntutan dari pekerjaan, bad mood di rumah, akhirnya pekerjaan terbengkalai merugikan perusahaan. Benar. Nah itu kan sesuatu yang buruk Miss ya. Karena bisa kita bad mood. Makanya anak-anak begitu masuk kelas kita ajalah dia seceria mungkin. Masih ada yang manyun-manyun, yang malas ogah-ogahan, harus kita cari cara gimana dia bisa bangkit gitu ya. Kadang-kadang kita WA mamanya diam-diam. Ada apa ya Ma? Misalnya kok si Alvan dari tadi diam gitu. Jadi ada juga ya Miss ya, anak yang awalnya biasanya ceria terus tiba-tiba diam. Ada juga Miss berarti ya. Mungkin ngambek. Nanti mamanya diam-diam ngambek. Kelas berapa itu Miss? Rata-rata dari 1 sampai 6 pasti ada gitu. Pasti ada aja Miss ya. Cuma beda pola aja. Mungkin kalau ada kelas 1 lebih dibujuk atau lebih diemong gitu. Kalau ada anak kelas 6 mungkin lebih diajak cerita gitu ya. Lebih ke teman ya Miss ya. Temannya. Tentunya Miss sejauh perjalanan ini kan Miss kan sudah pernah di usia kami. Usia 20 tahunan berjuang sampai di hari ini 2024 dengan pengalaman mengajar yang sudah 20 tahun lebih menuju 22 sekarang Miss ya. Iya. Nah, tentunya Miss punya hikmah dalam perjalanan tersebut dan punya sesuatu yang bisa Miss bagi ke anak-anak seperti kami yang sedang berjuang. Dan seperti Miss bilang, anak-anak Gen Z ini selain apatis, kadang mudah menyerah. Mudah ke distract dari lingkungan, mudah
kecil hati. Mudah kecil pengaruh ya. Iya, bagaimana Miss motivasinya agar kami ini, terutama yang lagi memasuki dunia peralihan dari biasanya kuliah, terus sekarang menuju dewasa muda. Nah, bagaimana Miss agar kami itu tetap menjadi seseorang yang mampu berbesar hati dan pantang menyerah? Boleh motivasinya Miss? Menurut saya memang tantangan pemuda-pemudi zaman sekarang itu luar biasa ya. Kebetulan sekali saya punya anak sudah memasuki hampir usia belas 17. Udah putra saya itu sebenarnya saya putra semua. Sudah yang pertama udah kelas 12. Itu saya benar-benar merasakan, mengamati ternyata seperti itu memang ya. Saya sebagai orang tuanya harus benar-benar ekstra ngerti. Padahal kita itu sudah mengerti dia ya, tapi anak-anak itu ngerasa masih orang tua tuh belum mengerti dia. Itu tantangan yang terberat. Biasa ya, jadi untuk apa ya? Untuk supaya dia tuh tetap ngerasa dia benar dan ngerasa dia benar, kita tuh seperti saya bilang tuh tarik ulur. Misalnya gini, kita kadang-kadang kita turuti oke. Misalnya dia izin kita oke. Tapi ada waktunya kita larang harus keras. Walaupun dia harus ngambek, walaupun dia harus mungkin mengunci diri di kamar, kita nggak boleh lemah. Kita sebagai orang tua itu jangan lemah. Tapi sebenarnya setiap orang tua tuh pengen semua kemauan anaknya tuh sebenarnya dituruti. Tapi kalau saya amati, kita kasih, kita okekan, kita iyakan. Tapi dia tuh semakin hari semakin banyak kemauannya. Makanya kita sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang muda-muda gitu, bolehlah sekali-sekali kita kita dengan ketegasan, cut ya, dengan mengambil ketegasan. Tidak, katakan tidak. Setelah dikatakan tidak itu pasti dia ada efek samping, ngambek lah atau apa, atau kecil hati lah, atau dia pergi langsung ke rumah temannya. Terus tapi alhamdulillah sejak ada HP ini kita mudah sekali komunikasi. Misal terutama memang benar saya suka dengar ceramah Ustadz Somad itu, yang namanya jadi mama itu harus cerewet. Biarin mau dibilang bawel, mau dibilang apa, di mana nak? Sudah, misalnya dia bilang mama lagi itu jogging, bukan kita nggak percaya, fotoin dong di mana. Alhamdulillah untung ada HP, jadi kita bukti untuk uji kejujuran dia, bisa kontrol. Terus pulang jam berapa? Jam 3. Kita lihat jam, misalnya udah jam 3 belum? Kita harus telepon lagi jam 3. Sudah jam 3 kok belum nyampe, baru nak OTW. Paling dia bilang gitu anak zaman sekarang. Pokoknya biarlah kita dibilang cerewet, kita dibilang bawel. Karena saya rasa seorang bapak nggak bawel. Dia kalau anaknya sudah dibilang nggak mau, sudah dia diem pasti kan. Karena memang laki-laki itu lebih tidak banyak bicara. Menurut saya memang ibu-ibu tuh ditakdirkan untuk banyak bicara, walaupun hanya di HP. 20.000 perkata. Walaupun hanya di HP. Jadi saya rela ngetik banyak-banyak untuk nasihatin anak saya kalau dia marah. Jadi tiba-tiba setiap menit dia harus konsekuen dengan janji dia. Pulang jam 3 kayak telepon. Terus misalnya jam 3 dia bilang OTW, kok OTW lama sekali. Misalnya dia bilang mah lagi berteduh hujannya di mana? Tolong direkam videonya. Saya selalu minta bukti. Makanya jadi itu dia sudah paham sama saya. Kalau sudah saya nanya di mana, krek langsung kirim foto dia. Mungkin ya. Kalau bahasa keren itu post foto. Iya. Jadi untuk menghadapi anak zaman sekarang itu memang sebagai orang tua, terutama ibu, harus lebih kutip cerewet sedikit. Lebih ekstra. Karena anak-anak itu kalau nggak dicerewetin, dia didiamin, dia nggak akan larut. Mungkin dia kayaknya mamaku nggak negur, kayaknya aku nggak dimarah. Egois jadinya. Jadi lebih makin egois gitu. Mungkin ada batas waktunya nanti itu. Kalau sempat saya pelajarin, kalau usia 17 sampai 22 tuh mereka tuh merasa mama salah. Saya yang paling benar, mama salah. Jadi walaupun kita dianggap mama salah, kita jangan kecil hati atau jangan ngecap diri kita bodoh. Tapi disederhanakan aja sekarang nih Bu ya. Iya. Perasaan kita tuh harus disederhanakan saja. Kita juga tidak boleh emosi ngadepinya. Memang lagi ngadepi zaman usia 17 sampai 22
dua lah di mata mereka mama salah, aku gak butuh mama. Itu kata kita ingat aja kalau anak kita bantah, oh memang lagi zamannya dia ngomong mama tuh salah. Padahal kita tuh ngomongnya bener loh. Nak pulangnya nanti itu ya jangan terlambat atau nak jangan ngebut atau apalagi anak saya cowok suka motor nanti dia ganti biginya dia buka spionnya padahal tapi alhamdulillah papa suami saya itu dia anaknya buka spion pasang sama papanya tapi dibuka lagi pasang lagi sama terus kita nggak tahu atau zaman sekarang ada istilah bucin ya misalnya dia suka sama cewek misalnya namanya siapa biginya dia ganti pakai nama pacarnya terus dia pasang yang depan BG sesungguhnya belakang BG yang lain enak nanti ditangkap polisi loh sekali aja mah coba-coba oh buat foto aja ya saya bilang buat pamerin sama pacar kau ya saya bilang nggak dilepas-lepas sama dia sekali dia lagi entah pergi bapaknya lepas simpen bapaknya buang BG-nya pasang anak saya itu anak zaman sekarang itu saya rasa nggak bisa cuma ngomong harus ada tindakan yang lebih tegas. Tentunya. Yang lebih tegas. Oke, Miss. Jadi sahabat rumah di rumah, kita memang harus apa ya? Pertama sebagai anak-anak muda tuh nurut sama orang tua. Tapi ya, dia lagi nggak nurut emang. Lagi usianya tuh lagi susah nurut. Benar sekali, Miss. Dan juga sebagai orang tua pun harus memahami kalau di era sekarang tuh memang sudah berubah. Tidak bisa disamakan dengan era orang tua pada saat orang tuanya masih kecil gitu ya, Miss ya tentunya. Zaman kita muda dulu. Jadi sahabat rumah di rumah, demikianlah berbagai macam motivasi dan inspirasi yang kita obrolkan bersama Miss Evi yang tentunya sangat luar biasa. Daging semua ini, ya ada istilah seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa like video Miss Evi dan juga subscribe dan jangan lupa share sebagai salah satu wujud dukungan kita agar Miss Evi dapat lolos ke penganugerahan guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Baik, saya Jenny dan kita bersama Miss Evi di sini. Kami pamit undur diri. Salam rumah.